jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat-Mu dan karunia-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi setiap ibadah kami, Kau yang hadir dalam ibadah kami Bapa, Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Nyatakan Roh Kudus, kami merindukan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hidup kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji-Mu. Terima Amin. kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati oleh penyembahan kita. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian kita oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Kita percaya kita telah menerima keselamatan dari surga. Haleluya. Tiba
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memfokuskan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Haleluya. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan di setiap hari kami Tuhan, di siang dan malam kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas boleh menjamah dan melawan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan dengan baik dan benar pada hari ini ya Tuhan, kepada setiap kami.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada saat ini? Ya, saya percaya bahwa kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, kalau Bapak Ibu saat ini bekerja, kiranya Tuhan berkati pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu sedang di rumah, sedang menikmati hari santainya, kiranya Tuhan juga memberkati hari peristirahatannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus boleh bersuka cita, kita terus boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pada hari ini membawakan sebuah tema kepada setiap kita adalah The Power of Prayer, atau kuasa dari sebuah doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini banyak sekali kita temukan ya, bahwa anak-anak Tuhan dalam hal berdoa mereka mulai merosot. Dalam hal berdoa mereka mulai malas-malasan. Dalam hal berdoa mereka mulai merasakan itu adalah sebuah rutinitas yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kita saat ini mengkaji ulang mengenai doa kita yang selama ini kita lakukan. Atau kita mungkin sudah mulai malas-malas berdoa, ya makanya saat ini mari bersama-sama kita belajar ya, untuk boleh mengerti apa sih sebuah makna doa itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam doa itu ternyata ada kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu. Doa adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita, sangat dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kita sehari ini mulai merenungkan bersama-sama, mulai kembali mengkaji ulang doa-doa kita selama ini. Apakah doa kita sudah benar di hadapan Tuhan, atau malah kita menjadi pendoa-pendoa yang bolong-bolong, Bapak Ibu ya? Kadang doa, kadang enggak. Kalau lagi mood berdoa, kalau lagi enggak mood enggak berdoa. Kalau lagi hatinya senang berdoa, tapi kalau lagi hatinya enggak senang enggak berdoa. Atau kita hanya berdoa waktu kita hanya dalam pergumulan, waktu kita senang-senang kita tidak berdoa. Bapak Ibu hati-hati ya. Karena ketika kita mulai seperti malas-malas berdoa, mulai malas bangun komunikasi dengan Tuhan, maka di saat seperti itulah iblis mulai melihat kita, mencari celah dalam hidup kita, dan menghancurkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah komunikasi kita, komunikasi satu arah antara kita dengan Allah kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sana itu ada sebuah komunikasi, ya. Ada sebuah perbincangan antara kita dengan Allah. Perbincangan ini bukan perbincangan yang tidak berfaedah, Bapak Ibu, ya, seperti kita menggosip, ya, bukan seperti itu perbincangannya. Seperti kita menceritakan kejelekan orang lain, ya, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting yang kita bahas, begitu, Bapak Ibu. Tapi di dalam doa ini, di dalam komunikasi kita ini ada sesuatu kuasa yang mengalir di sana, Bapak Ibu. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu adalah perkataan yang berkuasa, perkataan yang mengandung pengharapan, Bapak Ibu. Perkataan yang penting dan berharga bagi kita maupun bagi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pembicaraan ini bukanlah pembicaraan yang asal-asalan, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa yang benar adalah doa yang di dalamnya mengandung pengabdian. Jadi ingat Bapak Ibu ya, doa itu di dalamnya ada satu mengandung pengabdian. Pengabdian kita kepada Tuhan. Abdi, Bapak Ibu ya, dan berasal dari kata abdi, atau kita ini adalah seorang hamba daripada Allah. Waktu kita berdoa, kita sedang mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Kita sedang tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, karena kita tahu Dia lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, bahkan dari kehidupan kita yang sebenarnya tidak layak di hadapannya, tapi Dia melayakkan kita.
Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam doa itu, doa yang benar itu ada sesuatu yang mengandung kepercayaan total Bapak Ibu. Ada kepercayaan total di sana ya. Jadi waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada kepercayaan kita yang total Bapak Ibu di sana. Saya katakan kepercayaan yang total karena memang kita harus percaya secara total kepada Tuhan Bapak Ibu. Tidak setengah-setengah. Waktu kita berdoa, kita benar-benar yakin gitu, bahwa Dia ada, Dia hadir, Dia mendengarkan doa kita. Dia pribadi yang hidup Bapak Ibu. Dia Allah kita. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah loh menutup matanya, menutup telinganya dengan kita. Tuhan selalu katakan apa? Dia selalu membuka tangannya kepada siapapun yang datang kepadanya. Siapa yang mengetuk pintu pasti akan dibukakan. Kita harus percaya secara total Bapak Ibu dengan Tuhan kita. Karena bayangkan ya, ketika di dalam doa kita tidak ada rasa percaya. Contohnya ketika Bapak Ibu dengan yang sudah berkeluarga ya, dengan seorang bapak mungkin dengan istrinya, ketika tidak ada rasa percaya di sana, maka komunikasi mereka tidak akan baik Bapak Ibu. Komunikasinya akan menjadi kacau, akan selalu terjadi yang namanya miskomunikasi. Tapi waktu ada kepercayaan total di sana, maka ada sebuah hubungan yang erat akan terbangun Bapak Ibu. Kita saling percaya. Terlebih lagi dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Kita harus percaya kepada Dia Bapak Ibu. Karena hanya dengan jalan seperti itulah kita bisa melihat kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati doa-doa kita. Doa-doa kita bukan menjadi doa yang rutinitas, yang biasa-biasa saja, tapi doa kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Dan bagi kita juga, kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita merasakan benar-benar doa itu menjadi doa yang hidup Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam doa kita itu mengandung rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kita juga memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan kita. Kita mengagumi Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat, yang banyak sekali mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Anugerahnya yang tidak terbatas yang kita alami Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus hormat dan kagum akan Dia. Di dalam doa kita juga harus merasakan hal seperti itu. Kita gentar ketika kita bertemu atau merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam doa kita bergantung kepada Allah. Ada kebergantungan kita dengan Allah. Kita rasakan bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Kasarnya tanpa Tuhan saya ini sial, begitu Bapak Ibu. Kehidupan saya ini hancur tanpa Tuhan. Memang benar Bapak Ibu. Kita juga harus lebih daripada itu Bapak Ibu. Kita harus bergantung total kepada Tuhan dalam doa-doa kita, sehingga doa kita menjadi doa yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa penting sekali berdoa? Kenapa penting sekali berdoa dalam hidup kita? Di dalam Matius 21 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam doa kita itu Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama juga saya mengajak kita ya. Kita jangan jemu-jemu berdoa. Jangan menyerah, jangan merasa bosan, jangan merasa doa itu biasa-biasa aja Bapak Ibu. Di dalam Matius 14 ayat 23 Bapak Ibu ya, kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Dia adalah seorang yang pada waktu Dia ada di dunia ini Bapak Ibu, Dia selalu memulai segala sesuatu itu dengan doa ya. Dalam Matius 14 ayat 23 Bapak Ibu, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ Bapak Ibu.
Saya bacakan lagi Lukas 5 ayat 16 Bapak Ibu. Akan tetapi ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, waktu dia melayani orang-orang, ya, dengan kesibukan dia menyembuhkan orang-orang sakit, ya, dia melayani orang-orang sekian banyak, bahkan berbondong-bondong begitu Bapak Ibu datang kepadanya untuk meminta dilayani oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lakukan apa Bapak Ibu? Dia tidak pernah lupa yang namanya ini, berdoa. Tuhan selalu mencari tempat-tempat yang tenang, yang sunyi, ya. Dia berdoa seorang diri. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, ya, ketika orang-orang mulai banyak berdatangan kepadanya, ya, di dalam Lukas 5 ayat 16 tadi Bapak Ibu, ya, di dalam kisah itu, satu perikop itu, Bapak Ibu akan baca nanti bahwa ketika orang-orang banyak mulai mengetahui, ya, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, begitu dia menyembuhkan seorang yang sakit Bapak Ibu, ya, tapi Tuhan tahu itu waktunya dia berdoa. Jadi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi Bapak Ibu, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu begitu pentingnya berdoa. Kita juga harus menyadari hal yang sama Bapak Ibu, bahwa di dalam doa itu kita sedang membangun hubungan dengan Allah kita. Hubungan ini penting sekali dijaga Bapak Ibu. Hubungan ini jangan menjadi hubungan yang biasa-biasa saja. Di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Yesus itu dan jemaat itu bagaikan suami dan istri. Hubungan yang begitu intim, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun hubungan yang intim itu melalui doa kita ini. Akan menjadi heran, ya, akan menjadi aneh ketika kita berdoa 5 menit kita sudah mulai rasa bosan. Kita sudah mulai gelisah, gerak sana, gerak sini. Aduh, lama sekali doanya. Seharusnya waktu kita bisa menikmati doa itu, kita bisa terus masuk di dalam hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kalau doa kita itu menjadi doa yang benar. Dalam Ibrani 5 ayat 7 Bapak Ibu, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Bapa. Tuhan Yesus waktu dia datang kepada Bapa, dia berdoa, dia datang dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dengan ratap tangis, dengan pergumulan yang dia alami. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu dia akan mengalami sebuah proses yang sangat-sangat mengerikan dalam hidupnya. Dia harus dihina, dia harus disiksa secara fisik, secara batin juga dia disiksa. Dia tahu dia akan menghadapi itu secara manusia. Oleh karena itu dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Bapa. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini juga mengajak kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Marilah kita juga datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga mengingatkan, ya, dalam Lukas 18 Bapak Ibu, ayat 1, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang hakim yang tak benar dan seorang janda yang tak henti-hentinya meminta pembelaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan menyampaikan perumpamaan mengenai seorang hakim yang tidak benar dan ada seorang janda yang selalu berusaha untuk tak henti-hentinya meminta pembelaan kepada hakim yang tidak benar ini Bapak Ibu. Pada akhirnya hakim yang tidak benar ini akhirnya memberikan pembelaan tersebut Bapak Ibu, ya. Mendengar dan memberikanlah pembelaan itu kepada wanita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang janda aja yang meminta pembelaan kepada seorang hakim yang tidak benar. Ini hakim yang tidak benar Bapak Ibu.
Pada akhirnya hakim ini juga memberikan jawabannya, untuk menolong, memberikan pembelaannya tersebut, memberikan apa yang diinginkan oleh seorang janda ini, Bapak Ibu. Terlebih lagi Tuhan kita adalah hakim yang benar, Bapak Ibu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memberikan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita? Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa mengandung kuasa yang luar biasa. Dalam Yakobus 5 ayat 16, Bapak Ibu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Tapi ingat, di dalam doa kita butuh usaha, Bapak Ibu. Usahanya kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya membuat kita sehat secara rohani, namun doa juga mengubah masa depan kita. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Melalui doa, dunia ini tercipta. Melalui doa Abraham, Lot diselamatkan. Melalui doa Musa, bangsa Israel diselamatkan. Melalui doa gereja mula-mula, Bapak Ibu, Petrus dilepaskan dari penjara. Dan banyak lagi doa-doa yang mengubah dunia ini. Jadi ingat bahwa doa itu bukan hanya mengubah kita, tapi doa juga mengubah dunia ini. Haleluya. Kiranya kita punya kerinduan untuk terus berdoa dalam hidup kita, Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar bersama-sama ya Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang harus terus berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan kami ya Tuhan. Karena di dalam doa kami dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam doa kami Tuhan, hidup kami diubahkan dan dunia kami juga diubahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan, apapun yang saat ini jemaat-jemaat-Mu pergumulkan ya Tuhan, ketika mereka naikkan itu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, dengan kerinduan hati mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu setia mendengarkan dan menjawab doa-doa orang-orang benar ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Hamba berbicara pada hari ini Tuhan, tapi Engkau akan meneruskannya Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Maka kebenaran firman-Mu akan terus berbicara kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita pada hari ini. Dan saya berdoa agar melalui kebenaran firman Tuhan, kita semua boleh semakin bertumbuh di dalam Dia. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan juga anggur perjamuan kudus yang kita sudah siapkan. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari makan roti yang ada di tangan Bapak Ibu sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan bagi kita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari minum anggur yang ada di tangan kita sebagai lambang peringatan kematian Yesus Kristus yang darahnya tercurah menebus dosa-dosa kita dalam nama Yesus.
Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dan pengorbanannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena darah Yesus yang tercurah menebus dosa-dosa kami. Atas pengorbanannya, atas kasih-Nya yang begitu sempurna, kami semua orang-orang yang percaya kepadamu, dengan kuasa darah Yesus kami disembuhkan, kami dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu sempurna nyata di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu. Kami semua yang percaya dengan kuasa darah-Mu, setiap kami yang lemah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kami yang sakit kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dosa, sehingga kami menjadi orang-orang yang dilayakkan di hadapan Tuhan, menjadi hamba kebenaran dan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita, keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami dan ibadah yang boleh berjalan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami menutup ibadah ini. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.